Pemirsa Sinpo TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Tiara Dianti bisa menemani Anda dalam program yang akan membahas secara lebih mendalam terkait dengan isu hangat yang ada di masyarakat. Tentunya bersama dengan narasumber spesial di program Bincang Spesial. Nah, Bincang Spesial kali ini kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan sebuah kabar baik tentunya bagi Indonesia dan prestasi dalam dunia internasional, pembebasan pilot Susi Air. Kapten Philip Mark Martin yang telah dibebaskan dari KKB telah disandra sekitar 19 bulan dan yang digaungkan adalah proses pembebasan ini melalui pendekatan soft approach. Nah, untuk membahasnya secara lebih mendalam telah hadir bersama kami di Bincang Spesial Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani selaku Wakapolda Papua dan juga Kepala Operasional Satgas Damai Kartens. Halo, apa kabar Pak Faizal? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Faizal sudah hadir bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV dan menjadi sebuah kehormatan tentunya bagi Bincang Spesial Sinpo TV telah hadir Pak Faizal untuk tadi menjelaskan secara lebih mendetail terkait proses pembebasan pilot Susi Air. Namun sebelum itu tentunya kita akan mengapresiasi atas kinerja dari Pak Faizal dan juga tim Satgas Damai Kartens yang telah melakukan operasi pembebasan pilot Susi Air, Pak Faizal. Dan sebelum kita akan membahas terkait dengan proses detik-detik pembebasan tersebut, telah kita juga tentunya pemirsa Sinpo TV ini mengingin tahu lebih terkait dengan sosok Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Pak Faizal Ramadhani. Nah, kalau Pak Faizal sendiri per September ini sudah dilantik sebagai Wakapolda Papua juga. Nah, sebelum sampai akhirnya pada titik ini Pak Faizal, sudah melanglang buana kemana saja Pak Faizal atau tugas yang sudah dijalankan? Ya, saya jadi polisi kurang lebih 27 tahun. Saya lulus Akademi Kepolisian tahun 1996. Pertama kali ditempatkan di Polda Jambi. Di sana saya berdinas kurang lebih 3 tahun di Polres Sarulangun Bangko dan Polres Bungo Tebu. Sekarang itu sudah pecah kabupaten ya. Jadi sudah jadi 4 kabupaten. Kemudian saya dapat beasiswa dari Mabes Polri, kuliah di UI, di S1 Kriminologi UI. Di sana kemudian lanjut ke SIK, ke Sarjana Ilmu Kepolisian di PT IKA. Kemudian setelah itu dinas di Lampung kurang lebih 9 tahun. Di sana kalau di awal saya berdinas di lalu lintas, 9 tahun di Lampung itu saya sebagian besar berdinas di reserse dan setelah di sana saya mengikuti pendidikan pengembangan Sespi Menpori, kemudian berdinas di Puslitbang Mabes Polri. Nah, di sana kurang lebih 3 tahun ya. Habis itu jadi Kapolres di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Habis itu sempat di Depok Wakapolresta. Sejak di Depok Wakapolresta itu saya 7 tahun yang lalu itu kemudian berdinas di Satuan Tugas Khusus di Papua sampai sekarang. Berarti seperti sudah itu. 27 tahun tadi Ya, berkarir sebagai polisi. Tentunya dan per September ini resmi dilantik sebagai Wakapolda Papua. Ya. Meskipun terbilang baru sebenarnya sebagai Wakapolda Papuanya nih Pak, ya. Pak Faizal. Apa yang kemudian menjadi fokus utama kemudian yang ingin dijalankan? Jadi selama 7 tahun ini memang fokus utama saya dinas itu dalam konteks penanganan permasalahan Papua, khususnya kelompok kriminal bersenjata. Jadi terkait masalah penanganan masalah-masalah Papua, hal-hal yang berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua itu memang saya sudah terlibat langsung sejak 7 tahun yang lalu. Hanya memang dalam 2 tahun terakhir ini saya dipercaya pimpinan untuk menjadi Kepala Operasi Damai Karten 2023 dan sampai sekarang di 2024 seperti itu. Oke, baik, berarti terkait dengan tadi kelompok kriminal bersenjata itu sebenarnya sudah termasuk lumayan, sudah 7 tahun. 7 tahun tidak begitu saja mendadak betul, Pak ya. Betul, ya. Sehingga juga pastinya lebih mengetahui, lebih paham terkait nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana proses pembebasan dari pilot Susi Air ini, Pak. Tapi sebelum itu berarti untuk menjadi seorang bagian dari polisi ini untuk ilmunya itu berarti bukan hanya soal bagaimana operasi penyelamatan atau evakuasi. Ya, saya beruntung seperti tadi sampaikan. Beruntung saya pernah diberi kesempatan oleh Mabes Polri kuliah di Kriminologi UI dan itu juga memberikan pemahaman, pendekatan bagi saya. Kemudian
Saya lanjut kuliah di S2, kemudian terakhir di S3, PTIK itu juga memang disertasi saya itu berkait pemanfaatan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, dan ini benar-benar merupakan aplikasi dari disertasi atau penelitian saya tersebut, seperti itu. Oke, berarti Pak tadi sudah 7 tahun berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata, kemudian apakah ada arahan apa ya yang Bapak tanamkan kepada tim gitu untuk kemudian bertugas seperti itu? Ya, saya kalau ditanya apa sih yang didapat selama 7 tahun menangani KKB, terus terang ada hal yang saya pelajari dari mereka. Yang saya pelajari dari mereka bahwa mereka itu sesungguhnya adalah pemburu. Jadi pemburu, mereka melakukan berburu binatang, berburu untuk memenuhi kebutuhannya, dan kemampuan mereka dalam berburu itu yang mereka lakukan, terapkan dalam peperangan, pertempuran, dan aksi-aksi yang mereka lakukan. Satu hal yang saya juga pelajari dari mereka, saya tidak punya background pasukan. Nah, saya dominasi dinas saya ini adalah reserse. Kemudian saya pernah juga di pusat penelitian dan pengembangan, artinya saya juga punya basic dalam konteks penelitian, meneliti dan mengembangkan sesuatu HRND ya, research and develop kan, seperti itu. Nah, saya pengen tahu sebetulnya apa sih yang membuat kita juga ketika kita berhadapan dengan KKB ini, apa sih sebetulnya poin apa yang harus kita pahami dari mereka? Ternyata mereka itu patient sekali ya, punya kesabaran yang sangat tinggi. Saya tahu akhirnya bahwa seorang pemburu itu keterampilan utamanya bukan memanah, bukan menggunakan jubi. Jubi itu bahasa Papua untuk lembing ya, untuk tombak. Nah, jubi. Jadi bukan itu kemampuan utamanya. Tapi kemampuan utama seorang pemburu adalah kesabarannya. Bagaimana dia sabar untuk menunggu binatang buruannya. Dan itu yang sangat luar biasa. Dari situ, saya juga pelajari itu. Jadi, kita harus sabar kalau mau lakukan negosiasi. Kita harus sabar untuk bisa, apa sih mau mereka, seperti apa yang supaya tujuan kita juga tercapai. 1 tahun 7 bulan bukan waktu yang sebentar, seperti itu. Tapi sesungguhnya itu bukan waktu yang lama kalau kita mampu memanage kesabaran kita, seperti itu. Oke, berarti salah satu yang dipelajari adalah terkait kesabaran. Dan itu pula yang Pak Faisal tanamkan kepada Betul tim sekali. terkait dengan operasi ini. Kita harus sabar. Kita harus sabar dan kita harus cukup tenang, karena apapun yang terjadi kita harus fokus. Karena kalau itu tidak kita lakukan, misi kita tidak berhasil, kan, seperti itu. Lagi-lagi ini soft approach yang dijalankan demi keselamatan dari sandera tersebut. Jadi itu menjadi prioritas pemerintah Indonesia tentunya ya Pak Faisal ya. Dan kalau misalnya kita berbicara menjalankan tugas Pak Faisal ini sebenarnya ranahnya sangat dekat dengan kalau misalnya kita bisa bilang kematian dalam menjalankan tugas. Yang mungkin bagi banyak orang menghindari pekerjaan tersebut Pak Faisal. Tapi kenapa gitu untuk Pak Faisal dan tim ini terus berusaha menjalankan lagi-lagi untuk pengabdian kepada negara? Apa yang membuat Pak Faisal seperti itu? Pertama, saya ini berasal dari Kalimantan ya. Jadi saya juga ditanamkan oleh keluarga saya, ditanamkan oleh ayah saya bahwa apapun juga ceritanya, penugasan ini adalah bakti tertinggi kita sebagai seorang manusia. Apalagi polisi itu memang adalah abdi utama bagi nusa dan bangsa, kan, seperti itu. Jadi ini bukan cerita omong kosong, ini bukan cerita apa. Saya sampaikan betul sama anggota bahwa mati itu urusan Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita menjalankan tugas dan pengabdian yang paling utama, yaitu adalah harkat dan martabat kita sebagai Polri, sebagai pemimpin, dan itu juga arahan dari pimpinan kami, seperti itu. Maka bagi saya ya
tidak perlu dipikirkan juga, jalani saja kan seperti itu. Betul Pak, jalani saja. Lagi-lagi itu untuk pengabdian terhadap negara Indonesia Ya, ya Pak ya. gitu. Kalau dalam perjalanannya seperti yang Pak Faisal tadi bilang 19 bulan sebenarnya bukan waktu yang lama jika kita memang mau sabar tadi ya Pak ya. Tapi apakah dalam perjalanannya itu ada apa ya dinamika dari tim Pak Faisal sendiri untuk pergolakannya tuh Pak? Karena kan pertama kami ini Damai Karten ada 3 tahapan ya. Yang awal-awal kita itu pure penegakan hukum. Jadi untuk negosiasi itu diinisiasi oleh Polda, oleh Kodam. Jadi oleh Polda dan Kodam, dalam hal ini oleh Bapak Kapolda, waktu itu Bapak Matius Derek Fakiri, kemudian Bapak Pangdam juga, Bapak Ishak, dan ini mereka yang melakukan inisiasi. Kemudian beberapa waktu belakangan ini kita mix kegiatannya, jadi Damai Karten juga melakukan kegiatan mensupport kegiatan-kegiatan yang sifatnya negosiasi. Nah, sejak saya menjadi Wakapolda kurang lebih awal ini dan ada satu orang yang poinnya paling penting ya, AKBP Komang. Dia awalnya adalah Kapolres Nduga, kemudian dari Kapolres Nduga dialihkan ke Bovendigul, kemudian kurang lebih 3 bulan yang lalu menjadi Kapolres Mimika. Nah, sejak dia menjadi Kapolres Mimika, sudah lapor juga dengan kami progres-progres yang mungkin dilakukan. Kenapa hal ini berkaitan dengan pemahamannya terhadap siapa saja sih orang-orang yang memungkinkan atau bisa mengembangkan pendekatan-pendekatan soft approach ini. Seperti itu. Dari laporan tersebut kita coba analisis dan dari situ akhirnya kita fahami ini memang bisa dilakukan dan kita fokus coba di situ seperti itu. Dan memang ini sangat luar biasa seperti itu. Nah, saya juga sebetulnya apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah kelanjutan atau meneruskan dari pekerjaan tim-tim sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi kami ini melanjutkan tugas dan finishing touch lah seperti itu. Tidak ada keberhasilan murni keberhasilan kami, itu ada jerih payah tim-tim lain juga dan itu kita tidak pungkiri seperti itu. Oke, berarti ada kesinambungan proses yang dilakukan hingga pada akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air seperti itu Pak. Nah, dalam proses kesinambungan tadi, dalam proses peralihan tadi dari tim sebelumnya Pak, itu bagaimana proses penyesuaiannya? Apakah ada hambatan yang dihadapi? Ya, kalau itu sih nggak ada masalah ya, karena timnya hampir sama, itu yang pertama. Yang kedua juga kami juga sudah cukup lama di Papua, sehingga kami paham betul bahwa di Papua, di daerah yang sangat menjunjung tinggi adat, kekerabatan, ini yang harus ditanamkan dan ini yang harus ditekankan. Karena ketika kita paham betul bagaimana memanfaatkan kearifan-kearifan lokal tersebut, nah ini akhirnya akan punya hasil yang sesuai dengan harapan kita kan seperti itu. Baik, memang keterlibatan ataupun proses pembebasan ini tentunya keterlibatan dari sejumlah pihak, dari Polri, kemudian juga dari TNI, dari tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Ini bentuk apa ya? Pendekatan terhadap tokoh-tokoh ini seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Ya, itu tadi awalnya kita perlu identifikasi siapa-siapa saja yang punya hubungan kekerabatan, hubungan adat seperti itu. Dari yang punya hubungan kekerabatan dan hubungan adat ini berkaitan dengan kelompok-kelompok kriminal bersenjata. Ini harus punya hubungan langsung. Jadi kalau ini tidak punya hubungan langsung, repot juga seperti itu. Nah, dari hubungan yang langsung ini kita coba personal touch dulu. 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali pertemuan, 4. Ini pertemuannya panjang. Seperti itu ya. Nah, ini yang harus sabar tadi. Pulang, balik, kemudian karena kan tim ini kadang-kadang kita bisa kirim dengan pesawat. Kadang-kadang kita bisa kirim dengan heli. Tapi kadang-kadang mereka harus jalan kaki. Dan jalan kaki ini bukan waktu yang pendek. Bisa berhari-hari mereka jalan dengan medan yang sungguh sangat luar biasa seperti itu. Sampai di ketinggian di atas 3.500 kan seperti itu. Jadi di Jawa saja tidak ada daerah lebih tinggi dari 3.000 kan seperti itu. Ini bahkan lebih tinggi dari 3.500 dan ini juga suatu perjuangan yang sangat luar biasa dan ini kita harus sabar.
Ketika mereka kadang ada hasil, kadang enggak, ya sudah nggak apa-apa, lanjutkan aja terus, coba lagi seperti itu. Dan memang di 3 bulan terakhir ini ada perkembangan yang signifikan, perkembangan yang signifikan. Nah, kemudian kita bertemu dengan kelompok diduga, kelompok Egyanus Kogoya, hasilnya ada peluang. Coba kita dalami lagi sampai akhirnya kurang lebih sekitar 2 bulan lalu itu kita bakar batu di sana. Artinya mungkin perlu dijelaskan, bakar batu itu satu prosesi adat di masyarakat Papua Pegunungan, sehingga dalam hal ini kita ada kata sepakat seperti itu. Dan itu setelah itu clear. Nah, kita coba lakukan pada layer di bawahnya lagi, karena setelah Egyanus masih ada 3 layer di bawahnya lagi, seperti itu. Dan tiap layer ini kita coba temui lagi, mulai lagi, sampai akhirnya layer yang terdekat yang menjaga dan mengamankan pilot Kapten Philips seperti itu. Nah, setelah ini itu oleh ketua klasis dari gereja kan seperti itu. Nah, dari gereja akhirnya kita lakukan pendekatan. Mungkin sudah banyak beredar video di tanggal 17 September, di mana dalam video tersebut sudah ada Kapten Philip, ada Bapak Edison Wijangge juga seperti itu, dan ada beberapa tokoh yang sudah clear. Kemudian kembali dulu ke Timika, melaporkan kepada kami situasi terakhir kita kirim Bama lagi. Akhirnya tanggal 21 September itu kita kirim 2 sorti. 2 sorti kita kirim. Sorti pertama membawa Bama, bahan makanan ya, Bama itu. Bahan makanan. Sorti kedua untuk penjemputan seperti itu. Semakin menarik Pak, kita bahas terkait tadi operasi penyelamatan Sandra pilot Susi Air. Tapi pernah nggak sih terbayang di Pak Faisal itu bahwa akan mencapai tahap ini? Gitu Pak, untuk pada akhirnya pilot Susi Air ini bisa dibebaskan? Ya, pada prinsipnya kan begini ya. Setiap apapun dalam tugas, kita kan harus melakukan perencanaan. Prinsipnya kan gagal melakukan perencanaan, kita merencanakan kegagalan, kan gitu. Jadi ya harus kita rencanakan dulu, sehingga kita harus paham nih bayangannya. Apa nih goal settingnya dulu, tujuannya adalah pilot dilepaskan, kan seperti itu. Dan perencanaan itu, even ini punya determinasi, perubahan segala macam, tapi kita sudah sekurang-kurangnya ada bayangan lah, kan seperti itu. Dan harapannya tentunya dalam membayangkan ini, ya kita diskusi, artinya tidak melulu itu karena kerja keras saya, enggak ada. Semua juga kerja anggota, diskusi yang panjang, kita laporkan pada pimpinan, ada feedback, ada arahan, kita coba terapkan lagi, ya terus berulang-ulang seperti itu. Baik, semakin menarik pembahasan kita, namun kita harus jeda dulu sejenak. Tetaplah pemirsa Sinpo TV bersama kami di Bincang Spesial. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang Spesial, setiap Sabtu pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial, tentunya dengan narasumber spesial Wakapolda Papua sekaligus Kepala Operasi Satgas Damai Karten, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani. Pak, tadi kita sudah berbincang di segmen sebelumnya terkait dengan sosok di balik Kepala Operasi Satgas Damai Karten terkait dengan pembebasan pilot Susi Air. Nah, untuk itu kita ingin mendengarkan ceritanya Pak terkait detik-detik penyelamatan dari pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martin seperti apa, Pak? Ya, nggak setuju saya kalau detik-detik. Nggak setuju, Pak? Karena bulan-bulan. 19 bulan. Ya, jadi waktunya panjang dan saya sampaikan betul bahwa sesungguhnya ini bukan semata-mata kerja keras kami. Ya. Banyak faktor, banyak hal dan saya juga sampaikan kami juga harus hormat kepada prajurit yang gugur dalam penyelamatan ini dan itu bukan harga yang murah dalam hal ini dan itu semua adalah pengorbanan yang luar biasa dan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, TNI Polri sangat serius menyikapi permasalahan ini. Nah, kalau kita bicara dalam konteks soft approach, pendekatan lunak terhadap pembebasan, ini juga ada banyak hal yang perlu disampaikan. Pertama bahwa sesungguhnya yang melakukan pendekatan approach itu juga bukan hanya satu kelompok, ada banyak kelompok dan sebetulnya semuanya juga bersama-sama untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap kelompok kriminal bersenjata ini untuk mau melakukan negosiasi kan seperti itu. Hanya memang seperti tadi saya sampaikan bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan kekerabatan. Kepada siapa kita berhubungan, kepada siapa kita bersentuhan itu didasarkan oleh pemahaman tersebut. Nah, kami menyadari betul hal tersebut sehingga kita perlu lakukan identifikasi terlebih dahulu. Siapa yang melakukan, siapa yang bisa mendekati secara kekerabatan tersebut. Nah, dari pengalaman-pengalaman kami, dari pemahaman ini, termasuk tadi kami sampaikan, ada Kapolres Mimika yang punya kedekatan dengan beberapa tokoh adat, dan tokoh adat ini juga punya hubungan kekerabatan dengan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Duga. Jadi di kelompok kriminal bersenjata yang ada di Duga ini ada big man-nya namanya Gianus Kogoya dan ini dia berasal dari satu distrik di Duga, distrik Mugi. Dan posisi distrik di Mugi ini tentunya juga berkaitan dengan asal dan kelahirannya seperti itu. Nah, ini yang coba kita dalami. Siapa saja yang mungkin bisa berhubungan dan siapa saja yang mungkin bisa bersentuhan dengan dia. Dari pendekatan itu akhirnya kita temukan beberapa orang. Dan orang-orang ini juga punya hubungan kekerabatan dengan Bapak Edison Gyujangke tadi yang kami sampaikan seperti itu. Nah, hubungan kekerabatan ini yang coba kita lakukan karena dia punya mantu, dia punya ipar, ini yang bisa mendekati secara langsung seperti itu. Nah, setelah pendekatan yang berkali-kali, bukan cuma satu kali dan ini waktu yang berbulan-bulan, akhirnya ada hal yang dicapai, artinya kesepakatan ya seperti itu untuk dilakukan pembebasan tersebut. Seperti itu. Berarti yang menjadi titik temu atau titik terang setelah 19 bulan pada akhirnya dibebaskan itu setelah pendekatan itu apa Pak kira-kira?
yang menjadi istilahnya menjadi ini poinnya nih bahwa pembebasan akan dilakukan? Gini, analoginya begini. Ini juga yang mungkin dalam hal ini saya pelajari dari mereka. Analoginya kalau ada seorang kakak mau minta sesuatu terhadap adiknya, sebetulnya apa sih kompensasinya? Mau disuruh-suruh? Tidak juga toh. Sebetulnya kan kerelaan dari adiknya saja. Adik kayaknya nggak akan minta macam-macam kalau sama kakaknya. Iya kan? Iya. Karena dia tahu yang mendekati adalah kakaknya. Tapi kalau tetangganya lain cerita, mungkin dia minta sesuatu kan begitu. Ya, tapi karena ini kakaknya yang datang dan itu pendekatannya ke kerabatan, ke keluarga, sudah kakak ya sudah. Begitu saja. Kalau ditanya ada kompensasi, nggak ada. Tapi ya memang begitu. Jadi kalau umpamanya dibilang ada, nah nanti yang dibilang itu malah jadi, oh enggak kok kami tidak begitu kan begitu. Tapi memang begitu kenyataannya. Ya itu tadi saya analogikan. Kalau ada seorang adik punya barang sesuatu dan diminta oleh kakaknya, ya bukan sesuatu yang aneh kok, biasa saja. Tapi kalau umpamanya karena senangnya kakak kasih permen, ya juga itu bukan bentuk kompensasi toh. Iya, namanya kakak adik. Iya, seperti itu. Oke, berarti dalam 19 bulan ini sama sekali tidak ada ketegangan kah dalam prosesnya? Ya, itu tadi saya katakan. Kan bukan cuma satu kelompok. Iya. Kalau tetangga dia lain cerita kok. Kan seperti itu. Tapi kalau kakak yang datang, ya aduh kakak. Kalau di Papua tuh bahasanya adik itu diks kan gitu. Kalau kakak kaks gitu. Gitu. Jadi K kan gitu. Nah itu kan, itu tadi hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan kan seperti itu. Ya kalau kakak sama adik ya biasa saja. Seperti itu. Jadi ya kalau tetangga beda lain kan cerita. Beda cerita. Ya seperti itu Mbak. Jadi saya pikir itu yang mungkin perlu dipahami. Jadi kalau saya dari tanggal pembebasan, saya ditanya teman-teman wartawan, adakah kompensasi yang kami berikan? Kami membawa BAMA, bahan makanan, sarana kontak, itu saja. Dari seperti kakak itu. ke adik. Iya, begitu kan. Jadi kompensasi ya tidak ada seperti itu. Harus begini, harus begini, tidak ada juga seperti itu. Ya begitu istilahnya. Baik, setelah kemudian dibebaskan tadi Kapten Philips, langsung apa yang kemudian dilakukan? Pengecekan? Ya, itu standar ya, itu pengecekan kesehatan, psikologis, kemudian langsung malam ya, jadi kita siang setengah 12, 11.35 WIT, mendarat di Timika, kemudian kita lakukan pengecekan, kemudian jam 3 kita terbangkan ke Jakarta, saya dampingi juga waktu itu. Sampai kita mendarat kita transit sebentar di Makassar, terus kita teruskan ke Jakarta, mendarat di Halim. Di situ kita serahkan langsung pimpinan-pimpinan kami, ada Bapak Menko Polhukam, ada Bapak Panglima TNI, ada Bapak Kapolri, menyerahkan kepada Dubes New Zealand. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan atas kepolisian New Zealand. Dari informasi atas kepolisian New Zealand disampaikan bahwa 5.30 waktu New Zealand kemarin dia sudah mendarat di New Zealand seperti itu, karena informasinya orang tuanya sakit atau tidak terlalu baik kesehatannya sehingga dia segera pulang. Ya karena kemarin dari Halim diinapkan di hotel, malam itu dia pangkas rambut segala macam, jadi sudah klimis, langsung ke New Zealand. Kemarin subuh dia sudah sampai New Zealand. Sudah sampai. Berarti kondisi dari fisik maupun psikis dari hasil pemeriksaan? Ya, clear, tidak ada masalah. Clear, tidak ada masalah. Siap. Apakah kemudian saat setelah dibebaskan, setelah bersama tim, sempat ada apa ya Pak, pertanyaan kepada Kapten Philip, apa perlakuan yang diterima seperti apa? Sejauh ini ya kita juga tidak banyak tanya ya. Karena kita sadari betul bahwa kondisinya, jadi kalau banyak tanya sih sebetulnya ya jadi, karena kan sudah ada yang berwenang lebih untuk melakukan konseling segala macam, tidak ada masalah. Kita sebetulnya memberi waktu dia rileks, karena kan perjalanan cukup panjang dari Timika ke Jakarta, ini perjalanan cukup panjang. Ya kita bincang-bincang ringan saja, tapi yang paling utama sih menurut keterangannya dia diperlakukan cukup baik, itu saja. Diperlakukan dengan cukup baik. Ya. Baik, kalau misalnya sekarang terkait operasi pembebasan pilot Susi Air, ini kan ramai diperbincangkan soal soft approach atau operasi damai, operasi tanpa senjata. Kalau dalam bidang keamanan itu maksudnya seperti apa sih untuk masyarakat pemirsa Sinpo TV lebih mengetahui lagi? Ya, sebetulnya kan begini, seperti tadi saya sampaikan, apa yang kami bawa
Ya, pasukan saya diperlengkapi dengan persenjataan, diperlengkapi dengan alat-alat yang bukan hanya untuk mempertahankan diri, tapi pun kalau kita melakukan penangkapan, perlu melakukan upaya koersif, kita juga lakukan itu. Bisa, dan kita punya kemampuan itu. Akan tetapi yang kita bawa BAMA, bahan makanan. Yang kita bawa sarana kontak, seperti itu. Jadi pendekatan damai itu adalah pendekatan yang lebih sifatnya model tadi, seperti itu. Dan sebetulnya ini bisa jadi hal yang diduplikasi ya di tempat-tempat lain, seperti itu. Pendekatan yang damai, kita bawa kesejahteraan di sana. Mungkin teman-teman dari stasiun ini juga perlu mungkin melihat situasi yang ada di Papua sana, mungkin ketertinggalan infrastrukturnya, kemenarikan adat istiadatnya. Tapi bukan cuma itu saja tentunya, tapi juga kita perlu juga itu tadi, seperti tadi saya sampaikan, saya belajar sama mereka kesabarannya, ketangguhannya, seperti itu. Dan ini juga akan terjadi saling pemahaman nantinya kan, seperti itu. Kadang-kadang kan kita kalau belum kenal kan ya tak sayang bahasanya kayak gitu. Tapi kalau sudah kenal menjadi sayang, kalau sayang menjadi cinta kan, seperti itu. Papua, saya 7 tahun kurang lebih berdinas di sana. Papua bukan sekedar materi yang menarik untuk didiskusikan, tapi juga tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi, tempat yang luar biasa untuk bagaimana kita mengabdikan diri. Jadi paling tidak pengalaman saya berdinas di sana sungguh sangat luar biasa gitu loh. Jadi Papua ini bukan cuma dikagumi dari jauh saja, bukan hanya tanahnya diberkati. Kalau orang Papua bilang surga kecil jatuh ke bumi, bukan cuma itu, tapi juga masyarakatnya yang sungguh sangat luar biasa lah. Ini yang juga saya rasakan itu kok. Jadi saya pikir tidak ada hal yang membuat kita harus ragu-ragu ke Papua, ragu-ragu kita datang ke sana. Tapi apa yang mungkin kita punya pemahaman, kita bisa datangkan itu, infrastruktur kita datangkan. Jadi kalau ditanya, Bapak Jokowi, Presiden Jokowi sudah datang dengan 4.000 kilo untuk pembangunan jalan. Iya, tapi kurang. Gitu. Ya, karena dari Sorong sampai ke Jayapura itu sangat jauh, dan 4.000 itu belum nyambung, seperti itu. Karena sebagian sambung. Ini belum satu kesatuan itu belum. Karena daerahnya sangat luas, yang dihubungkan begitu banyak, seperti itu. Ya harus lebih banyak lagi infrastruktur yang harus dikembangkan, seperti itu. Dan sungguh saya rasakan bahwa 7 tahun terakhir ini saya diberkahi pengalaman yang sangat luar biasa. Demikian. Bincang spesial kali ini bukan hanya tadi kita mendapatkan ilmu lagi terkait dengan operasi pembebasan secara soft approach, melainkan juga lebih mengenal lagi Papua dan masyarakatnya lewat cerita-cerita tadi yang disampaikan. Harus. Dan menjadi salah satu PR juga mungkin pekerjaan bagi pemerintah Indonesia kalau misalnya kita melihat tadi dari segi infrastruktur, dan untuk lebih mengenal lagi Papua memang menjadi bagian dari wilayah Indonesia ya. Dan kalau misalnya tadi kita balik lagi, kita bahas terkait dengan operasi pembebasan selama 19 bulan itu, apakah ada arahan khusus dari pimpinan? Pertama bahwa kami sih di Damai Karten itu sungguh juga punya target-target dalam capaian operasi. Nah, dalam konteks pembebasan kapten pilot ini, harapannya tentu kita bisa membebaskan dengan selamat itu. Jadi apalah gunanya kita bisa mencapai daerahnya, apalah gunanya kita bisa melakukan penangkapan terhadap pelakunya, tapi kalau sandranya tidak selamat kan, seperti itu. Jadi tujuan utamanya kan seperti itu. Jadi alhamdulillah, syukur beberapa hari yang lalu ini bisa terjadi dengan baik, seperti itu. Jadi memang yang ditekankan adalah bagaimana operasi penyelamatan ini tadi mengedepankan atau memprioritaskan keselamatan dari sandera tersebut, sehingga itu yang ditekankan ya dalam operasionalnya. Dan ini memang menjadi kabar baik juga dari pemerintah Indonesia tentunya di mata internasional, bagaimana proses penyanderaan yang telah dilakukan 19 bulan terhadap pilot Susi Air oleh KKB kemudian berhasil dibebaskan dalam kondisi sehat
seperti itu secara fisik dan berhasil untuk dipulangkan kembali ke Selandia Baru begitu Pak Faisal ya. Sebenarnya komunikasinya seperti apa? Kalau misalnya dari pemerintah Selandia Baru itu selama ini ada nggak sih Pak? Ya, kalau dari pemerintah Selandia Baru karena kami juga dari kepolisian, kami juga berhubungan dengan atas kepolisian Selandia Baru, atas arahan pimpinan kami, didampingi oleh dari Mabes Polri waktu itu di Hubinter kami beberapa kali bertemu, kita juga diskusikan, kami juga sampaikan strategi apa yang kita lakukan. Pendekatan soft approach ini adalah salah satu strategi yang kami sampaikan pada mulai awal penyanderaan, dan alhamdulillah ini berhasil dengan baik seperti itu. Oke, berarti itu komunikasinya selain memang ke internal di Indonesia juga ke pemerintah Selandia Baru begitu ya? Ya, artinya P2P ya, dari police to police kan seperti Oke, itu. police to Ya. police. Ya. Dan sebenarnya kalau misalnya usai tadi pembebasan dari Kapten Philip itu, apakah langsung ada komunikasi ke pihak keluarga atau seperti apa sih, Pak? Kalau itunya kan dari pihak penyanderanya maksudnya? Dari pihak Kapten Philipnya Ke keluarga setelah dibebaskan? Oh iya, langsung. Langsung ya? Jadi begitu sampai di Timika, kita langsung hubungi istrinya. Istrinya kan tinggalnya di Bali. Oke. Kita hubungi istrinya, waktu itu video call. Video call, saya pikir sudah banyak di media ya. Video call ya sampai menangis terharu kan. Kapten Philipnya, istrinya juga seperti itu. Karena ya memang kita tidak beritahu juga, begitu sudah ada baru kita sampaikan. Jadi begitu sudah hadir di Timika tadi? Ya, baru kita video call. Oke, jadi begitu Kapten Philip sudah hadir baru video call. Ya. Jadi sebelumnya juga sama sekali tidak ada kontak Ya. ke. Tapi kalau berarti ke pihak istri itu udah intens ya Pak? Ya kan Untuk kita komunikasi. perlu tahu di mana tinggalnya, kemudian kita juga ada beberapa hal yang disampaikan ke kami kan seperti itu ya, itu tetap kita tampung. Jadi begitu kejadian kita sudah tahu nomor teleponnya, kita langsung menghubungi kan seperti itu. Makanya begitu nyampe langsung kita video call. Waktu itu Kasatgas Gakum, Kombes Era langsung video call dan berkomunikasi, dan ya dua-duanya terharu seperti itu. Baik, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus rehat sejenak, tetap bersama kami di Bincang Spesial. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang Spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus pasti. mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Sinpo TV, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial, tentunya bersama dengan narasumber spesial Brigjen Pol Faisal Ramadhani sebagai Wakapolda Papua dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens. Sebelumnya, di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana proses penyelamatan yang telah dilakukan membutuhkan waktu tadi berbulan-bulan. Sudah 19 bulan, sekitar 19 bulan pilot Susi Air ini disandra. Tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana terkait dengan pendekatan soft approach itu seperti apa dan juga komunikasi serta kondisi dari pilot Susi Air. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi Indonesia di mata internasional. Lagi-lagi ini merupakan kerjasama dari semua pihak, dari TNI, dari Polri, kemudian dari kepala adat, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Kita akan lanjut Pak Faisal terkait dengan pasca penyelamatan. Ini kemudian apakah ada komunikasi yang dilakukan ataupun mungkin arahan lagi dari Presiden Joko Widodo ataupun mungkin dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto atau seperti apa? Ya, pada saat kami ketemu dengan Bapak Kapolri memang jelas arahan beliau bahwa pada prinsipnya kegiatan-kegiatan Damai Kartens adalah operasi penegakan hukum dan tentunya kegiatan ini harus tetap steady mengikuti rencana operasi yang ada dan paling tidak sampai sekarang kita masih lakukan itu dan sampai mungkin berakhir waktu operasi tanggal 31 Desember kan seperti itu. Nah, memang kami juga sudah di warning bahwa akan ada operasi lanjutan. Jadi operasi Damai Kartens ini kemungkinan dilanjutkan di operasi Damai Kartens 2025 kan seperti itu. Rencana operasi sedang disusun dan tentunya harapannya bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan untuk memaintain situasi kondisi yang ada di Papua seperti itu. Berarti operasi Damai Kartens nanti kemungkinan atau sudah pasti nih Pak akan dilanjutkan? Ya, insya Allah akan dilanjutkan. Insya Allah akan dilanjutkan nanti di 2025 lagi-lagi untuk maintenance kestabilan begitu ya Pak. Tapi kalau misalnya sejauh ini situasi ya itu tadi saya sering kali menyampaikan ke teman-teman wartawan atau yang menelpon saya terkait narasumber bahwa Papua itu luas. Papua itu bukan hanya sekedar 3 kali luas Pulau Jawa ya, tapi juga seringkali kita melihat peta, dimensi yang digambar di peta itu tidak seluas yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau ditanya situasi Papua bagaimana, aduh Papua ini bukan satu tempat gitu ya. Ini tempat yang sangat luas, ada 6 provinsi. Ya, Papua Barat sudah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian Papua ini sudah ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Jadi ada 6 provinsi. Ya kalau ditanya ini Papua yang mana nih? Kan seperti itu. Daerah yang mana yang dimaksud? Jayapura, selama saya 7 tahun di Jayapura, wah daerahnya sangat dinamis. Nah, kalau kita lagi Piala Dunia ya nonton bola rame-rame kan gitu ya. Kalau lagi ada kegiatan-kegiatan masyarakat, waktu itu PON segala macam, ya sangat meriah segala macam. Tidak ada masalah keamanan. Isu keamanan sama sekali tidak ada. Tapi kalau kita melihat di beberapa tempat, jadi katakanlah umpamanya kita bicara Kabupaten Duga. Kabupaten Duga itu kalau dari Jayapura harus terbang naik Boeing 737 1 jam ke arah Timika. Kemudian terbang lagi naik pesawat karavan, pesawat kecil 12 seat itu 1 jam lagi. Ini jarak yang sangat jauh gitu loh. Jadi ya katakanlah saya menganalogikan kalau Surabaya ada gempa bumi, Jakarta nggak kerasa. Itu. Jadi kalau mamanya ada kejadian di Nduga, ya Jayapura biasa-biasa saja. Ya nggak ada masalah gitu loh. Nah ini yang mungkin perlu difahami sama teman-teman di Jakarta, teman-teman di daerah-daerah lain bahwa Papua itu sungguh indah. Jadi kalaupun ada saudara-saudara kita yang masih punya pemahaman yang berbeda, apakah mengganggu? Secara umum enggak juga sih gitu loh. Tapi bahwa ada sebagian masyarakat kita yang terganggu, oh iya. Bahwa ada infrastruktur yang dirusak, oh iya, seperti itu. Tapi itu tidak membuat harusnya situasi keseluruhan jadi terganggu kan seperti itu. Jadi kalau keamanan Papua fine, tidak ada masalah seperti itu. Di beberapa tempat masih ada gangguan dan itu yang harus kita maintain. Jadi kalau saya datang 7 tahun yang lalu masih ada 15-16 kabupaten yang rawan.
Sekarang hanya 5 kabupaten saja yang masih rawan, kan seperti itu. Artinya ada progres nih, ada hal yang terus berkembang seperti itu, dan sungguh pemerintah sudah bekerja keras untuk itu, seperti itu. Baik, kalau misalnya tadi Pak Faisal menyebut Papua itu tidak hanya satu tempat, melainkan sangat luas. Apakah kemudian dari luasnya Papua ini menjadi salah satu katakanlah hambatan atau mungkin tantangan? Ya, pasti. Ya, bahasanya saja kan kalau nggak usah begitulah. Jakarta nih kalau banjir, semua orang Tangerang Selatan ribut, ya kan, Bekasi ribut. Padahal yang banjir kan Jakarta, mungkin daerah Mampang, daerah-daerah itu aja sih yang banjir. Tapi yang ribut kan Jakarta. Ya begitu, apalagi persepsi kan. Prejudice itu yang mungkin perlu direduksi, sehingga kita memahami Papua itu secara integral, secara keseluruhan, dan Papua adalah bagian dari NKRI kan, seperti itu. Dan pasca pembebasan pilot Susi Air kan seperti kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo, kemudian Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Panglima TNI, kemudian juga Kapolri ini memberikan apresiasi tentunya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan. Apakah ada apresiasi lain mungkin kepada tim kalau dari Pak Faisal sendiri? Kami serahkan pada pimpinan saja kalau seperti itu. Ya, bagi saya pribadi apa yang saya dapatkan sekarang ini sudah sangat luar biasa kan, seperti itu. Ya, tapi kalau untuk yang lain-lain ya tentu pimpinan sudah memikirkan hal itu. Baik, kalau dari Pak Faisal kepada timnya pasti. Seperti apa, Pak? Ya, pasti. Nah, paling tidak beberapa perwira saya sekarang sudah gundul semua. Karena kami nazar. Jadi sudah pertama nazar dulu harus ditepati kan, begitu. Betul. Nazar dulu harus ditepati, hal harus dipenuhi kan, seperti itu. Tentunya kita akan ada apresiasi lain-lain kepada anggota yang yang turun langsung, terjun langsung kan, seperti itu, dan mengawaki hal ini terus dari waktu ke waktu kan, seperti itu. Berarti tim Satgas Operasi Damai Kartens nih sekarang sebagian gundul. Sebagian. Sekarang sebagian yang nazar ya, Pak? Ya kan ada hal-hal yang kita bilang ini begini ya, ini begini ya. Pokoknya ini gundul. Waktu itu begitu ceritanya. Supaya untuk meyakinkan bahwa kita bertekad kuat kan, seperti itu. Jadi pasca pembebasan pilot Susi Air itu Pak, tim seperti apa, Pak? Pelontos. Pelontos langsung gimana, Pak? Teriak atau apa, Pak? Biasanya sesuatu yang harus disyukuri ya. Ya tos-tosan lah ya. Tos-tosan. Ya, seperti itu. Baik, dengan berhasilnya operasi penyelamatan Sandra untuk pilot Susi Air ini, apakah ada harapan dari Pak Faisal, kemudian tim juga terkait mungkin kondisi keamanan di Papua ataupun kepada tim sendiri? Ya, mungkin saya mau cerita satu hal bahwa ada adagium yang saya pertama kali datang di Papua, itu adagium itu dilontarkan oleh Pendeta Ishak tahun 1925. Waktu itu beliau katakan bahwa siapapun yang bekerja tulus ikhlas di tanah Papua, maka akan bertemu dengan tanda heran satu dan tanda heran lain. Itu bahasa tentang kemukjizatan. Jadi kalau kamu bekerja tulus ikhlas di tanah Papua, maka kamu akan mendapatkan karunia, kemukjizatan yang satu dan yang lain-lain. Seperti itu. Saya rasakan itu, saya alami itu, dan sungguh berkah yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa Papua adalah berkah yang luar biasa bagi negara kita. Seperti itu. Sehingga ini bukan hanya masalah TNI Polri, ini juga bukan hanya persoalan yang senang dan menarik untuk dibicarakan, tapi ini adalah tanah yang patut kita perjuangkan, daerah yang harus kita bangun dengan segenap hati kita, seperti itu. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua orang punya hati nurani, dan kalau kita bekerja dengan hati nurani yang baik, saya yakin masyarakat Papua akan bisa merasakan itu, seperti itu. Kalau kita bekerja dengan baik, pasti akan dirasakan juga ya Pak ya manfaatnya. Betul. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya untuk menjaga kalau misalnya dalam bekerja itu kan ada naik turun mood ya Pak. Tapi saya nggak tahu kalau dalam menjaga operasi Satgas Damai kan sangat menantang gitu Pak. Ya, naik turun itu pasti ya, namanya manusia kan, dialah yang membolak-balikan hati, menjaga kita kan, seperti itu. Itu pasti ada, tapi ya itu tadi saya sampaikan bahwa ya sudahlah, ikhlas saja, tidak ada masalah. Jadi apapun yang terjadi ya
kita tenang saja, tidak harus bagaimana-bagaimana kan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak tidur dan semua akan mendapatkan porsinya masing-masing kan, seperti itu. Dan tadi kalau misalnya disebutkan bahwa Satgas Operasi Damai Kartens ini akan dilanjutkan seperti itu apakah sudah terlihat Pak strategi yang dilakukan? Apakah tetap pendekatan soft approach? Ini kita sedang diskusi. Oh, masih diskusi. Diskusi. Mungkin akhir Oktober ini kita akan tahu seperti apa. Tapi saya yakin bahwa pendekatan soft approach akan semakin dikuatkan karena paling tidak ini sudah menunjukkan hasilnya kan, seperti itu. Betul sekali Pak. Berarti memang tetap mengarah kepada tadi pendekatan soft approach ya Pak ya, tanpa melakukan tindakan represif seperti itu. Sejauh ini seperti itu Pak. Jadi kita kurangi kegiatan-kegiatan koersif ya, karena hadirnya polisi kadang-kadang ya memang itu represif itu kan kelidan kan, seperti itu. Tapi kegiatan koersif maksudnya kita melakukan penindakan, upaya paksa kan, seperti itu. Jadi kan umumnya dalam tanda kurung mungkin sedikit saya jelaskan. Kita sama-sama melakukan penangkapan kan banyak cara. Tidak harus kita dobrak pintu segala macam, itu kan koersif namanya. Kita juga bisa dengan surat panggilan dan lain-lain kan, seperti itu. Ya, model seperti itu tentu hal ini yang perlu dikedepankan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal perbandingan Pak Faisal, kalau dalam menjalankan tadi operasi damai tadi, antara tindakan pendekatan soft approach, kemudian juga dengan tadi tindakan represif tadi, itu lebih yang mana membuahkan hasilnya? Ya nggak bisa yang mana ya, tergantung situasi, tergantung kondisi, dan juga tergantung konteksnya, seperti itu. Kalau konteksnya memungkinkan kita untuk tidak melakukan kegiatan koersif, kenapa tidak? Kan itu ada cara terakhir yang harus kita lakukan, seperti itu. Berarti ntar Pak Faisal melanjutkan di tahun... itu saya tidak tahu, itu pimpinan saja. Tetap keputusan dari pimpinan. Dan kalau misalnya kita berbicara tadi terkait dengan masih dalam pembebasan pilot Susi Air, tentunya ini berkat juga komunikasi yang terjalin juga tadi dengan Kedubes Selandia Baru, seperti itu. Nah, kalau misalnya bentuk komunikasi selama proses penyanderaan ini ada Pak? Sebelum sampai akhirnya dibebaskan? Kalau Kedubes, kami pernah bertemu satu kali saja. Waktu itu Dubes New Zealand pernah berkunjung ke Polda, Polda Papua. Waktu itu tahun ini kah Pak? Ya, awal tahun awal tahun ini bulan Februari ya, awal tahun. Waktu itu 1 tahun di Sandra. Sudah 1 tahun. Kemudian saya waktu itu diundang untuk mendampingi Bapak Kapolda. Kita ada bincang-bincang sedikit seperti itu. Dan ya waktu itu begitu, seperti itu. Komunikasinya seperti apa Pak? Bincangnya pada saat 1 tahun? Pertama mereka mengapresiasi kerja keras kita, ya juga waktu itu menyampaikan bela sungkawa terhadap korban yang jatuh, mengapresiasi kerja keras kita, dan menanyakan seperti apa effort kita. Kita sampaikan bahwa apapun ceritanya, bagaimanapun situasinya, kita tetap akan melakukan kegiatan ini sepenuh hati kan, seperti itu. Artinya ya alhamdulillah setelah 7 bulan kemudian kita menunjukkan hasil kan, seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya semakin menarik Pak pembahasan kita dan tidak mau usai, namun lagi-lagi kita terbatas soal waktu. Tapi sebelum itu, saya ingin mendengarkan closing statement tentu dari Pak Faisal. Seperti apa Pak? Nah, jadi tentunya bahwa keberhasilan yang didapat ini pertama juga atas berkat Allah Subhanahu wa taala, berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya kerja keras semua lapisan. Seperti itu. Tidak pada tempatnya ketika kami katakan bahwa ini klaim, bahwa ini keberhasilan sepihak dari Operasi Damai Kartens. Berbagai macam pihak sudah lakukan kerja keras, dan sesungguhnya kami hanya melanjutkan dan melakukan finishing touch saja, seperti itu. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi bagaimana kita melakukan pendekatan ke depan terhadap penanganan masalah Papua. Saya yakin dan percaya bahwa pendekatan soft approach adalah pendekatan yang sangat mungkin diterima oleh masyarakat Papua, dan ini sudah menunjukkan hasil. Kenapa tidak kita lakukan ini pada berbagai macam bidang, berbagai macam stakeholder lakukan kegiatan yang sama, seperti itu. Terakhir Pak, pesan Pak Faisal kepada tim
Silakan. Seperti apa? Kalau kita yel-yel saja. Yel-yel seperti apa sih, Pak? Damai Karten maju. Seperti itu udah yel-yel semangat dari tim ya, Pak ya. Itu. Tentunya kabar pembebasan pilot Susi Air ini menjadi sebuah kabar baik dari pemerintah Indonesia di mata internasional yang sangat mendapatkan apresiasi tentu terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins. Ini semua pihak bekerja sama mulai dari TNI, kemudian Polri, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan juga tokoh gereja yang patut untuk mendapatkan apresiasi. Dan seperti kata Pak Faisal tadi, bumi Papua itu sangat indah seperti itu. Kita harus lebih mengenalnya lebih dalam lagi. Dan untuk pendekatan soft approach ini semoga bisa semakin diteruskan dalam berbagai agenda seperti itu. Terima kasih kepada Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani selaku Wakapolda Papua dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens yang telah berbincang di kami dalam program Bincang Spesial Sinpo TV. Terima kasih Pak Faisal. Dan kepada pemirsa Sinpo TV, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Spesial dari awal hingga akhir membahas terkait dengan proses pembebasan pilot Susi Air. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.